Laporan keuangan Bank BNI tahun 2022 sudah rilis tanggal 26 Januari yang lalu. Tapi seminggu ini sejak laporan keuangan dirilis hingga hari ini awal Februari harganya semakin turun. Kalau kita lihat di sini penurunannya itu udah hampir minus 5,27%. Apakah kinerja Bank BNI jelek selama tahun 2022? Atau mungkin ada hal lain yang membuat saham ini turun? Kita akan bahas di video ini. Nah, jadi sudah ada 3 bank yang rilis laporan keuangan full year tahun 2022, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga Bank BCA. Untuk Bank BRI, rencananya akan rilis laporan keuangannya pada tanggal 9 Februari mendatang. Nah, saya sudah menganalisa laporan keuangan Bank BCA beserta prospeknya di video yang ini ya, silahkan Anda tonton sendiri. Dan kali ini di video ini kita akan bahas khusus untuk Bank BNI. Untuk analisa fundamental kita menggunakan pendekatan top down approach, yang artinya adalah kita membahas dulu dari sisi ekonomi global tahun 2022 apa yang terjadi saat itu, kemudian mengerucut kepada pasar saham Indonesia, kemudian kita akan mengerucut lagi membahas tentang sektor industri dan nanti mengerucut kepada perusahaannya. Nah, seperti yang Anda pernah ingat bahwa tahun 2022 keadaan ekonomi global itu sedang inflasi yang tinggi. Hal ini terjadi karena pandemi yang belum selesai pada saat itu, kemudian ditambah mulainya konflik Ukraina dan Rusia di awal-awal tahun 2022, dan ini membuat komoditas energi dan pangan naik tinggi, dan akibatnya banyak negara yang masuk ke dalam jurang inflasi, termasuk negara Amerika sekalipun. Amerika mengalami inflasi yang terparah sejak 40 tahun terakhir, dan Amerika inflasinya tertinggi di bulan Agustus tahun 2022 yaitu sebesar 11%. Untuk menekan inflasi, maka Bank The Fed atau Bank Federal Reserve Amerika harus menaikkan suku bunganya sebesar 4,5% sampai dengan bulan Desember 2022. Hal ini bertujuan untuk menekan inflasi yang ada di Amerika. Tetapi uniknya di sini inflasi di Indonesia itu di bawah 6%. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 juga berada di atas 5,5%. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara resilient pada saat negara-negara lain inflasi di tahun 2022. Kenapa? Karena Indonesia diuntungkan oleh adanya booming dari sektor komoditi, yaitu sektor-sektor saham batubara, sehingga banyak saham-saham dari sektor batubara yang pada saat itu naik tinggi. Dan saya lihat di tahun 2022 tidak hanya sektor batubara yang naik tinggi, tapi juga sektor perbankan. Salah satunya adalah Bank BNI ini yang punya kinerja baik di tahun 2022. Coba kita akan bahas satu persatu dari labanya dulu. Kalau kita lihat laporan income statement di sini, kita bisa tahu bahwa laba bersih yang dihasilkan Bank BNI tahun 2022 yaitu sebesar 18 triliun. Berarti hal ini sudah naik hampir 70% daripada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 yang hanya 10,9 triliun. Kemudian naiknya laba ini juga pasti akan menaikkan net margin. Net margin di tahun 2002 naik menjadi 30% dibandingkan tahun 2021. Kemudian kalau kita lihat laporan balance sheet di sini atau neraca, bahwa total liabilities dan total aset di tahun 2022 memang naiknya paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk sektor perbankan, naiknya total liabilities itu tidak menjadi masalah atau wajar selama dia mempunyai tingkat kredit yang bagus di masyarakat. Nah, di sini Bank BNI untuk kreditnya itu ternyata naik menjadi 646 triliun atau naik 11% dibandingkan tahun 2021.
Kemudian kalau kita lihat di sini data fee based income atau pendapatan non bunga Bank BNI selama tahun 2022 itu naik 8,7% menjadi 14,9 triliun. Jadi pendapatan non bunga ini adalah pendapatan yang diterima oleh Bank BNI dari banyaknya masyarakat yang menggunakan transaksi digital, misalnya mobile banking. Dengan naiknya laba bersih pasti juga akan berpengaruh kepada naiknya EPS atau earning per share dari Bank BNI ini. Di sini kita bisa lihat earning per share Bank BNI tahun 2022 sebesar 982 dan ini sudah naik 40% dari tahun 2021 yang mana EPS-nya hanya 584. Oke, kemudian kalau kita ngelihat dari valuasi Bank BNI, di sini kita menggunakan PE dan BBV, yang mana kita bisa lihat di sini PE untuk Bank BNI saat ini itu 9,32 kali, yang mana PE ini masih berada sedikit di bawah PE rata-rata 5 tahunannya. Kemudian untuk PBV Bank BNI itu yang sebesar 1,26 itu berada di sedikit di atas rata-rata PBV 5 tahunannya. Nah, kesimpulannya kalau dari PE dan PBV dari valuasi ya, Bank BNI ini juga agak sedikit mahal, tapi diikutin juga dengan kinerja yang baik. Oke, tadi kita udah bahas tentang Bank BNI yang mana Bank BNI ini punya laba yang naik dari tahun ke tahun. Kemudian tingkat kreditnya juga naik dan juga pendapatan non bunganya juga besar. Pertanyaannya adalah kenapa sih harga saham Bank BNI ini cenderung turun seminggu ini? Menurut saya ada dua hal. Yang pertama, market itu looking forward. Jadi market sudah bisa menilai bahwa kinerja Bank BNI tahun 2022 itu baik. Jadi market itu sudah mengakumulasi harga atau punya harga di bawah waktu pada saat dia di awal Januari. Yang kedua, investor-investor jangka pendek itu sudah mengakumulasi saham Bank BNI ini mungkin juga udah dibeli di bawah. Jadi saat ini wajar ketika investor jangka pendek itu melakukan yang namanya profit taking. Jadi menurut saya ini adalah hal yang wajar dan penurunannya hanya bersifat sementara. Oke, kesimpulannya adalah data fundamental Bank BNI itu sangat baik sekali ya, ditunjukkan dengan laba yang naik dari tahun 2021 ke 2022, kemudian juga tingkat kreditnya juga bagus dan juga pendapatan non bunga juga naik tinggi. Saya yakin prospek Bank BNI ke depan juga akan semakin bagus, walaupun sekarang ada sedikit koreksi atau sedikit penurunan. Justru saat koreksi inilah kalau Anda investasi, Anda akan mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk investasi. Oke, sekarang kita sudah sampai di analisa teknikal, kita akan bahas dari charting di samping ini. Yuk. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk time frame 1 weeks atau 1 minggu, di sini Bank BNI dalam jangka pendeknya itu sedang masuk dalam channeling up atau fasenya sedang di fase uptrend. Jadi ini sangat bagus ya untuk prospek kedepannya. Dan kemudian kalau kita tarik time frame 1 day atau 1 hari, di sini kita melihat bahwa ketika harga menyentuh EMA 200, kemudian dia akan rebound kembali. Dan di sini setidaknya saya lihat ada 2 lower high, yang mana ketika harga menyentuh EMA 200, kemudian dia rebound kembali menuju ke atas. Dan untuk BNI ini kemungkinan dia akan bergerak sideways di area yang saya lingkari ini, dan dengan support di area 8.500 dan juga resisten di 9.900. Dan apabila BNI ini bisa breakout dari 9.900, maka dia akan punya potensi naik sampai ke 12.000. Dan apabila harga BNI ini mengalami breakdown dari 8.500, maka dia akan menuju ke support selanjutnya.
Oke, demikian analisa saya. Kembali lagi saya sebutkan bahwa di sini adalah analisa pribadi saya, tidak ada ajakan untuk beli atau jual saham apapun. Jadikanlah ini sebagai edukasi buat Anda. Dan kalau Anda suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Ciao.